Ibu Maya. Maya, apa dia Maya? Ibu Maya, selamat sore. Sore. Sore, Oke. Pak. Ya, kita tunggu temannya dulu ya. Tadi si Wahyu menghilang dia. Maya, silakan siapkan bahan-bahannya dulu ya. Siap, Pak. Betul, ya web admin-nya dalam keadaan login. Oke, yang sudah hadir sekali lagi. Siapkan web admin-nya dalam keadaan login. Kita terakhir bahas analisa tentang data dosen intinya. Oke, sekali lagi ya, pastikan sambil nunggu teman yang lain, kalian sudah login ke dalam web admin. Kalaupun belum punya filenya, ini saya kirim di grup. Setelah itu boleh diekstrak di folder pluginnya. Kalau belum punya filenya. Nah, ini asumsinya jika belum punya. Yang udah punya, buka file dosen.php. Kalau udah siap, kita mulai. Ngomong-ngomong yang udah masuk di Zoom ini, udah disiapkan semua? Apa yang disiapkan ini nih, dalam keadaan login? Sudah, Pak. Oke, sudah. Bisa kita mulai ya. Yang lain bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Maya, Rosi, Arseli, Arsasmita. Udah, oke, saya mulai Iya, Kak, udah. Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur ya. Kita bertemu di pertemuan ke-13 ini, di mana saya udah ngasih tahu di grup, mohon maaf ya, jadi saya nggak bisa hadir secara fisik di lab 2. Saya intinya ada di ruang saya sendiri. Nah, ya kalian mau pakai lab 2, silakan. Tapi maksud saya di samping itu tidak menutup kemungkinan ya kuliah kita itu sebenarnya sama aja atau sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bedanya beda tempat aja intinya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bertatap muka di lab, nah tatap mukanya secara ini di Zoom nih. Nah, pengingat di pertemuan sebelumnya, yaitu minggu ke-12 ini, kita udah menyampaikan, kita udah bahas tentang analisa inputan yang diperlukan untuk data dosen. Tapi formnya saya minta kalian buat dulu semampunya dosen, ya nggak? Dengan contohin di contoh kelompok S4B. Nah, sekedepannya ini yang akan saya sampaikan, jadi kalian tinggal sifatnya yang udah nyoba ya, sifatnya adalah tinggal turutin apa yang kurang aja, baru kalian perbaiki. Oke, nggak perlu bikin dari awal. Nah, yang pertama, buka file dosen titik php-nya. Terakhir tuh tampilannya kayak gini ya. Nah, kita perlu ngapain? Kelas berat, pelanggan, itu dapatnya dari tabel yang di atas ini yang dibaca tabel user. Nah, berarti bagian yang di bawah ini kita cukup remark dengan cara tanda lebih kecil, tanda pentung, minus-minus. Tanda lebih kecil, tanda seru, minus-minus di awal. Di akhir, untuk komentar, ini minus-minus, tanda lebih besar. Nah, yang ini harusnya tag komentar di HTML. Harusnya dari DPW itu kalian udah pelajari. Supaya apa? Supaya yang bagian ini nih nggak tampil komen. Nih, hanya ini aja ya, yang di bawahnya nggak tampil analisa.
analisa tadi untuk catatan kita aja. Jika sudah, ngomong-ngomong sudah ngasih remark ya, komentar, taruhlah sudah Udah. ya. Oke, sip. Kalau sudah, kita mau bikin form. Bikin formnya, bikin formnya gimana? Kalau mau simple, sebenarnya kita tinggal cari form Bootstrap. Nanti ada web W3 School, bisa kalian buka. Tinggal nyari bentuk formnya mau yang kayak gimana, yang berurutan atau yang model begini juga bisa. Biasanya saya menggunakan yang ini, jadi kiri kanan sifatnya. Nah nanti kalau dia mode responsifnya, dia akan nyesuaiin, misalnya emailnya ada di atas ini ya, karena responsif tadi dia menyesuaikan. Nah ini linknya saya kirim di grup, siapa tahu yang ada yang belum, tinggal diambil. Kalau udah, yang mana yang dipakai? Saya pakai yang horizontal form ini. Yang dipakai adalah form sampai form. Jadi kita tinggal copy sebenarnya. Tapi jangan serta merta copy. Ya kalau cuma sekedar copy tapi nggak tahu apa yang di copy, itu yang bahayanya. Jadi di sini saya mau menyampaikan ke kalian, saat saya sambil jelasin, sebenarnya itulah inti pembahasannya. Jadi bukan sekedar copy sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang di copy ini adalah cuma kerangkanya. Saya copy, saya paste kemana? Jadi yang belum punya ya, sekali lagi ya, ikutin saya ini, copy paste. Nah kayak gini. Hasilnya apa sih hasilnya? Saya simpan. Hasilnya adalah, oke saya reload ya. Ada form, email, password, remember me. Di mana yang di sini nih sama dengan yang kita terima. Taunya saat kita inspect, email dia akan nyusun kayak gini, sama kayak gini nih. Kita inspect, dia akan nyesuaiin otomatis email, password yang saya bilang tadi, remember me. Sama kayak yang di sini. Oke. Nah, berarti bootstrap-nya udah kebaca. Di sini udah bisa. Langkah selanjutnya gimana? Nah, pastikan kalian udah tampil ini dulu. Saya dapatnya dari mana? Saya copy form buka, form tutup. Udah jangan kurang, jangan lebih, copy, pastein di dokumen dosen titik PHP kita. Apakah sudah? Kalau belum, bilang belum, saya tunggu. Kalau udah, kita lanjut. Belum, Pak. Udah, Pak. Oke, yang belum Udah, silakan ya. Segera ya, yang belum. Intinya cuma sekedar copy paste form sampai form di sini. Di mana di antara. Nah, kalau kalian lihat di sini kan catatannya tadi itu di bawah tuh, berarti catatan di bawah ini udah di remap. Saya tinggal copy paste, udah, saya belum ubah apa-apa. Sekali lagi jangan main ketik ya, penting ngetik yang ini banyak kan. Jadi main copy paste, tujuannya apa nanti saya jelasin. Nah, saya jelasin apa-apa barangnya. Nah, untuk kestabilan koneksi, jadi ada baiknya video saya matiin aja, kalian fokus ke tampilan ini yang saya share ya. Nah, sambil nunggu yang belum tadi, apakah sudah yang belum tadi? Sudah, Pak. Oke, sip. Karena sudah, berikutnya kita modif form ini. Nah, action-nya sendiri kita nggak butuhin. Berarti yang dihapus sekarang adalah action-nya. Kenapa? Kita mau ganti ke metodenya post. Lakukan itu dulu, penting. Nggak ada, ini nggak jalan. Seperti yang ditanya Wahyu tadi, inilah barangnya, metodenya harus post. Kalau udah, kasih tahu ya. Udah. Metode Belum, Pak. penting. Oke, silakan ya, metode tulisannya. Kalau udah silakan kasih tahu ya. Saya ngambil minum dulu bentar.
Bagaimana, sudah metode? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu, ya kita bisa menghapus bagian ini, passwordnya, karena sebenarnya contekannya ada di bagian atas ini. Saya ini ngambil untuk sekedar contekan aja sebenarnya. Jadi yang ini bisa kita hapus, ya password. Jadi bagian-bagiannya itu ini, email, remember me, kita mau ganti isinya button nih, saya pindahin ke sini. Nah, div ini nggak perlu, saya hapus. Ini saya hapus. Nah, sebenarnya kerangka yang kita butuhkan hanya ini, nggak komplit semuanya. Jadi kalian posisikan yang kalian juga model gini ya. Kalau mau enak lihatnya nih, saya pisahin div. Nah, jadi rapi kayak gini. Silakan posisikan yang kalian kayak gini. Saya tunggu kalau udah selesai kasih tahu biar kita lanjut lagi. Kenapa? Sekali lagi saya cuma butuh untuk nyontek aja yang ini sebenarnya. Jadi dari kerangka ini selanjutnya kita kembangin. Oke, itu tujuannya. Kenapa nggak banyak kayak tadi, Pak? Nanti kalian bingung. Jadi sebaiknya kita coba dari yang minimal dulu. Baru kemudian kita maksimalin. Oke, silakan yang ini. Kalau udah, sekali lagi dikasih tahu. Apakah anak-anak sudah? Oh, anak-anak. Sudah, Pak. Oke, jika Sudah, Pak. sudah, sip. Jika sudah, boleh dilihat hasilnya itu adalah hanya email dan satu tombol. Pak, jeleknya yang di atasnya gimana ngaturnya biar dia menyesuaikan aja. Nah, yang ini kan ada di kerangkanya, kerangka yang Boretti itu, file utama Boretti. Berarti di Boretti ini kita bisa buka yang tingginya 500 ini bisa kita hapus. Hack 500 pixel bisa kita hapus. Tujuannya apa? Tujuannya yang kayak gini ini kan dia kayak berjarak gitu ya, kita tinggal reload, dia menyesuaikan isinya aja. Nah, sedangkan tulisan yang ini sebenarnya jangan kita ganggu, nggak masalah, cuekin aja dulu karena kita mau pakai selanjutnya. Jadi yang tujuan tadi itu di sininya saya cuma ngapus hack, td hack untuk bagian konten. Nah, yang saya blok ini untuk dihapus ya. Yang sebelum include itu silakan. Kalau mau dihapus, nggak dihapus boleh nggak? Boleh juga. Jika sudah, kita lanjut. Kalau mau dihapus, biar lebih rapi, hapus saja maksudnya. Nah, kayak gini. Simpen, nanti hasilnya dia mepet. Supaya apa ya? Supaya kita nggak ini aja, nggak lain dan date-nya. Nanti dia kalau makin panjang isinya, makin ke bawah dia. Udah? Kalau nggak ada hack, sekali lagi ya, dia bisa menyesuaikan tingginya secara otomatis. Jadi hacknya kita buang aja di sini. Jika udah, kita mau bahas lagi yang ini. Nah, apa yang perlu diganti di sini? Pertama, sesuai yang ada di sini. Oke, NIDN sudah pasti 10 dan berangkat, tapi bukan bilangan bulat. Nah, terus maksudnya apa? Sabar. Ini sabar ya. NIDN, kita perlu ganti tulisan email ini menjadi NIDN. Supaya apa? Emailnya di sini jadi NIDN. Terus kalau diklik, nah dia tertanda kan, dia tahu ini objeknya. Berarti itu tuh ada for ini. Email ini bukan yang email di type, beda. Dia ada untuk di ID-nya. Berarti di sini txt nidn. Copy, paste. Jadi satu lagi yang ini nih disebutnya adalah bagian name. Nah, ID ini biasanya untuk JavaScript.
untuk behaviornya misalnya, oh kalau NIDN mana bagiannya NIDN. Kalau name-nya biasanya untuk kita nyimpan di PHP-nya, nyimpan ke database, nah pakainya di name. Enter email, ganti ke input atau masuk. Atau tulisan otomatis saja karena kita mau bikin otomatis yang ditanya Maya tadi. Nah, emailnya sendiri ini apa? Ini tipenya. Jangan ganti NIDN, beda. Tipenya kita cukup ketik aja teks karena bisa memuat angka 0. Ini harusnya di DPW sudah kalian belajari. Ya, jadi apa yang mesti diganti? Tipe email. Kenapa tipe email tadi? Ini bedanya. Kalian lihat aja dulu. Kalau saya tipe email, saya reload, kan NIDN saya udah bener dong pakai yang gini. Saya copy, saya paste, saya submit. Tapi ada yang kurang. Dia bilang email tuh harus pakai ada domain.com. Baru dia mau. Kalau tanpa itu dia nggak mau menganggap email karena inputannya ada validasi sebagai email. Nah, berarti kenapa harus diganti teks bukan NIDN? Jangan ya. Kalau kalian tulis di sini NIDN itu salah. Justru yang digunakan adalah teks. Nah, silakan sampai ini dulu. Yang saya lakukan tadi adalah ini di placeholder dan di tipe. Nah, silakan itu yang saya ganti. Silakan kalian ubah. Kalau udah selesai kita lanjut tahap berikutnya. Membahas otomatis terakhir di hari ini. Nah, kita mau bahas form dulu nih. Kalau udah tolong kasih tahu ya. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sip. Sip. Iya, terima kasih. Jika sudah, apa sih yang berubah? Sebenarnya nggak ada yang berubah. Tapi kali ini kalau kita isi angka, walaupun tanpa email, ya dia tetap bisa merosesnya. Dia bukan anggap itu email, melainkan suatu teks. Nah, sekali lagi itu tuh sebenarnya sudah ada di DPW kalian kemarin, yang awal-awal belajar itu. Nah, kita mau lanjut. NIDN, di sini saya tulis sudah pasti 10 bentuk angka. Bisa nggak nambahin JavaScript biar terima angka doang? Bisa sebenarnya. Nih, jadi di sini max line kita bisa atur karena dia 10, kita nyimpannya 10, nanti kalian tinggal lihat lagi ya. Saya coba ini tunjukin. Nah, dia berhenti nih. Saya udah tekan, dia berhenti sampai sini 10 digit. Kenapa? Karena kita pakai max line. Terus inputannya kalau hanya mau angka aja bagaimana? Berarti kita bisa cari, kalian nggak perlu ngapalin ini. Input only number text. Kita tes ya. Cari JavaScript. Ini kan panjang banner nih. Kita cari yang lebih pendek nih. Return ini only digit gitu dia nih. Ada nggak yang lebih pendek? jQuery gitu dia. Banyak lah gitu dia. Nah, validate event ada juga nih di sini nih. Berarti on keypress nih kata kuncinya. Tapi saya nggak tahu juga berhasil nggak ya. Saya copy. Berarti saya tambahin di sini. Nah, saya akan nambahin JavaScript. Saya tes, bisa nggak dia? Copy. Nah, berarti JavaScript-nya saya bisa tambahin di sini. Script. Ini pun harusnya di DPWL sudah ada kalian. Nah, saya tes. Kalau udah berhasil nanti kalian tinggal coba. Saya reload. Mana nih, enter. Tadi itu saya masih ngetik SSDA. Nah, sekarang udah nggak bisa. Ngetik angka bisa. Berarti udah benar. Ya, walaupun nanti kita otomatis, tapi caranya kayak gini. Mana linknya? Ini. Nah, di bagian mananya, ini saya kasih kode ini aja lah ya. Saya kirim ke kalian nih.
Saya screenshot dulu biar kalian bisa nyoba ngetik. Jadi kalau udah biasa ngetik kode kan nanti ya udah ngerti cara pakai ya. Tunggu ulang. Salah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya, jangan diam-diam. Oke. Nah, ini dari link itu hasilnya kurang lebih gini. Kalau kita terapin untuk apa? Agar inputnya itu hanya bisa angka. Huruf A, huruf B nggak bisa. Nah, apa yang saya tambahin tadi udah saya kirim. Untuk kalian copy paste-nya lebih enak menggunakan web Telegram. Nanti tinggal copy paste, tinggal buka linknya. Dan ini nih, banyak kalau ngetik nggak akan kelar. Yang penting kalian tahu. Oh, naruhnya di input text. Input text itu kita tahu bisa teks. Tapi kalau mau angka doang, berarti on keypress validate event ini. Ini dia. Nggak perlu diapalin, yang penting tahu aja. Saya nggak ngapalin ini quote-nya, tapi ya saya tahu mana yang digunakan, ya ini barangnya. Oke, silakan. Jika udah selesai, sama kayak tadi ya, kasih tahu. Jika ada pertanyaan, silakan tanya. Sambil menunggu kalian, code-nya ini ada di Telegram ini ya. Cara ngelihatnya gimana? Lihat gambar nih. Kalian bisa show in folder. Ini gambar kalian. Bisa kalian buka di suatu browser. Tinggal diklik, nanti dia nge-zoom tuh. No, detail banget gambarnya. Ya, sudah ada catatannya sampai bawah tuh. Udah, tinggal kalian cek. Oke. Jadi sekali lagi saya sambil ngabsen, kalian sambil nyoba di catatan yang di grup itu. Arseli tadi ada, Maya ada, Octavianus ada. Selamat datang si Jenny. Jenny, apa kabar Jenny? Jenny Faris. Ya, Jenny Faris diem. Yang lain sambil dicoba ya, jangan di... Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Kalau udah, kasih tahu. Si Ramadan sudah? Belum, Pak. Oke, masalahnya apa Ramadan? Oh, Ramadan. Masalahnya apa? Ya, Pak. Baru bergabung ya? Ya, Pak. Oke. Yang pasti code-nya, link-nya ada saya kirim. Kalian tinggal copy paste, posisikan kayak di screenshot yang saya kirim di grup ya. Instruksinya hanya itu. Pak, boleh nggak saya nggak ada validasi ini? Boleh. Kebetulan validasi kemarin adanya di DPW lanjutan harusnya. Jadi yang bagian sekarang nih, ya kita mau bikin plugin intinya itu yang terpentingnya. Jadi saya ini cuma sekitar tunjukin nih, kalau mau validasi bisa nggak di WordPress, masih bisa. Intinya itu. Oke. Oh, berarti boleh Pak, saya terapin yang sekarang nih, yang validasinya. Boleh, nggak masalah. Jadi bagian intinya apa nih harus diterapin. Bagian untuk yang tambahan kayak JavaScript tadi boleh nggak diterapin? Gimana? Apakah sudah? Nih, yang ini nih sekali lagi ya, yang validate ini boleh nggak saya terapin, Pak? Boleh. Karena ini saya cuma nunjukin aja. Tapi kalau yang Maxlang, yang otomatis kayak gini ini harus sama. Pak, mulai bikin form kemarin kata si Maya kan? Berarti Maya cukup nyesuaiin for, ID, dan name. Untuk Maya tadi yang nanya tuh ya Maya ya. Kan dia udah ada formnya. Nah, tinggal nyesuaiin di for, di ID, dan di name-nya. Jadi bagian ini yang penting harus sama agar bisa ngikutin pembahasan. Yang lain, apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Kalau oke, saya lanjut berarti. Karena ini NIDN udah selesai, berikutnya nama lengkap 80, berarti max line-nya kita hajar 80.
Nama lengkap, cara makainya gimana? Tinggal copy, karena satu kan udah berhasil nih. Copy, paste. Yang nggak dipakai mana? Yang on key press. Kenapa? Tadi itu saya hanya sebentar untuk angka. Nah, berarti 60 karakter di sini dengan 20 gelarnya, berarti 80. Termasuk gelar ya, berarti di sini adalah 80. Salah, yang ini 80, yang baris keduanya. Ini nama lengkap termasuk gelar. Udah, tinggal kita sesuaikan txt nama, tidak otomatis lagi. Isikan nama lengkap termasuk gelar. Udah, hanya begini. Terus bedanya apa? Bedanya di for. Nah, sama lah kayak kemayan tahun-tahuan tuh, Pak, yang udah nyoba di rumah gimana? Berarti tinggal ganti bagian ininya nih. Dan maxline misalnya. Karena sama kok. Kalau udah jadi satu, ya yang berikutnya tinggal nyesuaiin nama, ID, sama for. Udah. Untuk nama lengkap, apakah sudah? Kalau udah paham sih enak pasti. Oh, yang di copy bagian ini. Kalau mau diganti, tinggal bagian ininya. Sama kok. Coba kalian lihat habis ini. Saya kan udah 2 nih. Bagian ketiganya gimana saya lakukan, saya akan copy lagi. Nah, kalian coba lihat aja baik-baik. Dengerin penjelasannya. Ngomong-ngomong, bagian kedua untuk nama sudah? Belum, Pak. Oke. Sip. Ya, yang belum ditunggu, tenang aja. Yang pasti yang mau saya bilang, kalian jangan main apa nih ya, ngetik lagi dari awal. Justru copy lah dari yang sudah berhasil bikinnya satu. Ini kan satu yang tadi, yang sumbernya email tadi udah saya ganti EDDR, berarti udah berhasil. Ini saya tinggal copy lagi hasilnya ini. Secara angka dia akan sama, yang beda tuh bagian for, ID, nama lengkap, placeholder, maxline. Hanya itu. Vendor tadi sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Harusnya di sini objeknya sudah ada NDDN dan nama lengkap. Nah, di mana kita bisa ngetik ini, tapi maksimalnya 80 karakter. Kemudian kelanjutannya, tinggal kita lihat bawahnya butuh apa. Jenis kelamin. Nah, ini sih agak beda dikit, tapi dia mirip agama nih nanti. Caranya gimana? Ya sama. Copy, paste. Kan ini salinannya ini bawah nih. Nah, apa yang kita tadi itu? Jenis kelamin. Berarti di sini jenis kelamin. Milih dia. Nah, apa yang diubah? Ini input type-nya jangan jadi select, beda arti dia. Berarti ID dan name dulu mainnya. SL jengkel. SL itu untuk select jengkel. Placeholder dia nggak ada, maxline dia nggak ada. Gantinya adalah input itu jadi select. Select plus form control diakhiri dengan select. Ada yang namanya option, ada value, apa value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 2, P dan W, pria dan wanita. Berarti satunya P, satunya tinggal kita copy. Nah, selesai. Silakan dicoba yang ini. SL Gentle. Ini bagiannya. Mana bagian fokusnya ini, sampai ini. Pak, saya mau satu lagi value-nya yang kosong. Yang bukan pria, bukan wanita. Boleh nggak? Boleh, berarti satu lagi value-nya kosong. Seperti ini. Nah, pilih jenis kelamin. Misalnya kalau mau ada keterangan kayak gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi bagian intinya sebenarnya 2 ini. Oke, silakan dicoba. Kali ini dia udah beda bentuknya, bukan kata-kata input lagi. Nah, kalau udah silakan kasih tahu skripnya. Kalau ini susah lihat, saya kirim di grupnya.
Kalau udah tolong kasih tahu ya, saya sambil ngabsen lagi. Kayaknya udah di absennya. Ada 13 yang hadir. Oke, 13. Yang merah, Samuel ini udah ngabarin tadi kalau nggak salah. Intinya kalau berhalangan hadir, ngabarin biar nggak dianggap alfa. Nah, saya tutup aja nih. Ngomong-ngomong, apakah sudah? Kalau belum, tenang, saya tunggu. Sudah, Pak. Oke, sudah. Yang lain sudah juga ya. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah objek pilihan. Kayak gini jenis kelamin. Kita bisa pilih pria atau wanita. Pak, nggak pilih jenis kelaminnya. Harus diapain? Ya, ini sebenarnya kita bisa mainin dengan disable. Maksudnya nggak usah dipilih. Terus apa yang terjadi kalau di disable? Nah, kan langsung pria tuh. Berarti kita harus ada kata-kata selected disable. Harus nggak Pak? Ini sih nggak harus. Ya, nih pilih jenis kelamin. Mau nggak mau orang tuh milih pria atau wanita. Nggak bisa lagi balik ke pilih jenis kelamin. Nih, mau nggak mau pilih dua. Ya hanya untuk label awalnya kalau mau di disable tadi. Ini sih udah berhasil jenis kelamin. Yang berikutnya, agama. Kemarin ada misalnya simpan dengan angka berurutan, berarti kita pakai 1, 2, 3, mirip dengan yang itu. Ya, tinggal kita copy yang ini. Blok, copy, paste, di paste, SL, agama. Apa yang diganti? For, ID, name, sama yang ini nih, agama. Kalau mau cepat, ininya juga bisa diganti agama. Yang lainnya sama. Apa yang diambil? Nah, contekan kita kan ini kemarin tuh. Ada 6 agama. Nah, kita mau nyimpan seperti itu. Berarti contekannya Islam, ya pria lebih tetap Islam, Katolik. Nah, ini kan mulai dari angka 1, angka 2. Berarti karena ada sampai 6, tinggal di copy aja. Udah. 3, 4, 5, udah 6. Tinggal kita ambil lah dari catatan kemarin. Tinggal ganti. Jadi kalian kalau mau ngubah pun sebenarnya gampang, maksudnya kayak gini. Nah, sip, udah. Nah, silakan dicoba untuk agamanya. Pak, saya lebih gampang lihat di Telegram. Oke, saya kirimin nih di Telegram. Nah, sama kayak tadi ya, jika belum, ya bilanglah belum, saya tunggu. Jika sudah, kita lanjut. Pada dasarnya, harusnya kalau kalian udah bikin formnya dari rumah, udah nyiapin dulu. Di sini sih gampang, tinggal saya sesuaikan nama dengan yang bapaknya. Tinggal saya dengarin penjelasannya apa. Nah, karena dasarnya ya belajar itu. Ditambah kelompok SI4B udah duluan dari kalian tinggal nyontek caranya. Karena akan persis, nggak mungkin saya nyampain beda. Apakah sudah apa belum? Anak-anak, sudahkah? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Sudah, Pak. Oke lah. Pak, udah cepat Islam. Misalnya Islamnya, I-nya kapital di sini. Bisa nggak Pak? Ibu Pak itu kan kecil loh tulisannya. Bisa nggak? Bisa nggak di Sublime? Kita tinggal blok sih. Di edit, di convert case, title case. Nah, jadi dia di sini kan otomatis V-nya dianggap begedenya. Berarti kalau nggak mau kayak gitu, berarti diedit, jangan semuanya. Convert title I sama kayak gini. Saya balikin biar V-nya kecilnya normal. Jadi per kalimat ini title sama kayak gini. Edit, convert
Ya, jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Nah, dia cukup digedein otomatis. Ini sih ya BH karena cuma satu suku kata. Udah, simpan. Ya, jadi kalau mau bagus ininya, maksudnya I tulisannya. Jadi apa di sini I-nya kapital? Harus nggak? Enggak. Ya, yang pentingnya adalah di bagian value dan bagian ID name. Dah, itu. Tujuannya apa? Dia ada 444 sama kayak ini. Kita klik, ya dia aktif ini. Kita klik di sini, ya dia pointernya di sini. Oke. Harusnya nggak ada masalah sampai sini. Agama. Agama beres? Beres? Udah lah ya, beres saya. Harusnya tahu lah. Ya, Pak. Nomor WA. Nomor WA tadi mirip NIDN 16 karena ada 0. Kita maunya dia angka doang. Berarti kita cukup copy yang NIDN. Cara bikinnya sih seperti itu. Cari yang mirip dengan dia. Copy. Nah, di sini pastein apa ya tadi nomor WA. Setelah agama ya nomor WA. Nomor WA. Berarti TXT WA. Copy. Nah, bukan otomatis lagi. Isikan nomor WhatsApp. Masalahnya 16 karena tadi itu varchar 16, beda-beda nomor panjangnya. Ya. Kita nyimpannya dengan angka 0 misalnya depannya. Nah, kita perlu validate event juga. Nah, tipenya teks sama. Silakan juga. Intinya kalian udah lihat lah dari tadi saya copy, saya tinggal ubah, saya tinggal copy, tinggal ubah. Bedanya mana? Bedanya bagian-bagian tertentu aja. Udah, secara garis besar dia sama. Silakan dicoba nanti di nomor WA aja harusnya dia cuma bisa masukin angka sebagai nomor handphone. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Hebat ya anak-anak nih. Mantap. Isikan nomor WA, nggak bisa ditekan kalau angka mau. Dan sampai maksimal 16 berhenti. NIDN, gitu juga berhenti. Udah gampang. Kenapa? Sekali ini karena barangnya sama. Ya. Terakhirnya apa tadi? Alamat. Nah, alamatnya yang beda nih. Alamat, berarti kita tinggal copy. Yang ini lagi boleh, yang paling bawah nih. Bedanya di mana? Kalau alamat di sini, tetap yang ini ganti alamat. Sekalian aja. Nggak pakai lagi ininya, nggak pakai. Input type-nya nggak pakai juga. Yang ada tuh text area. Dia nggak tanpa nyebut input-input dan ditutup dengan text area. Terus kalau mau berapa baris? Row 5 misalnya 5 baris. Udah. Kalau mau 3 baris, 3 baris. Row-nya 3. Alamat hanya kayak gini. Text area jangan lupa ditutup juga dengan text area. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kalau belum bilang belum. Nanti makin pening kawan aja. Karena akan semakin tertinggal. Nih ya, saya screenshot. Sama persis lah intinya. Bedanya kita tinggal ubah sedikit-sedikit. Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti udah nih. Jangan malu-malu ya anak-anak. Si Maya udah belum Maya? Belum Pak, ngetik lagi. Oke, sip. Lanjutlah, tenang, saya tunggu.
Kalau kalian diam, saya kira udah loh, saya lanjut. Nah, tapi kalau kalian minta belum, ya ditunggu, tenang. Pak, minta codingnya dari paling atas. Saya copy. Tep, 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 tep. Bentar lagi saya kirim di grup ya. Jadi sebenarnya yang kita ketik itu sangat minim. Cara ngeliatnya ya download dulu, buka di browser, udah. Hasilnya apa? Hasilnya ada text area seperti ini. Text area ini pun harusnya udah pernah kalian bikin di DPW, DPWL. Sudah? Kalau belum. Sudah, Pak. Itu. Oke, yang lain? Maya? Oh, si Maya apa kabarnya? Sudah, Pak. Oke, Arseli? Ketinggal gue Pak, ngetik. Oh, satunya Arseli, Maya. Rosi satunya. Apa kabar Rosi? Udah, Pak. Oke lah kalau sudah. Nah, kita lanjut ya. Bat dan Bootstrap harusnya di DPWL sudah ada. Di sini bisa kita ganti jadi primary, danger, atau info, atau warning. Nah, tapi cocoknya sih primary dia. Jangan lupa, selain itu, setiap objek form harus kita tambahin name. BTN simpan misalnya. Untuk teksnya simpan. Ya, seperti ini. Name, BTN simpan. Nah, kita kalau lebih menarik lagi, ada menggunakan icon. Iconnya di situ tuh disebut apa? Kalau di Bootstrap disebutnya glib icon. Nah, kita tinggal cari glib icon yang untuk nyimpen biar cepat ya. Ini kan banyak nih barangnya. Biar cepat namanya untuk nyimpen tuh floppy disk. Kita tinggal klik try it. Nah, ini saya kirim ke kalian ya. Itu linknya. Apa yang diambil? Nah, kebetulan kalau di gambar ini yang kita butuhkan hanya berupa untuk icon doang. Bukannya di link, bukannya di tombol. Berarti yang kita ambil cukup mulai dari span class sampai span. Apa yang mesti dilakukan? Nah, sebelum simpan nih kasih password. Nah, simpan. Usahakan jangan ngetik manual. Ya, yang penting kalian tahu naruhnya di mana. Nah, apa sih yang ini akan terjadi? Yang akan terjadi adalah saat saya reload di sini ada tombol disketnya. Jadi lebih menarik maksudnya untuk kita. Oke, apa yang saya tambahin tadi, ini saya blok, ini, dan ini, bagian name. Nah, itu yang saya lakukan. Silakan diterapin. Untuk apa? Name sangat penting. Kelas itu dipakai nggak dipakai juga nggak masalah, tapi untuk mempercantik tampilan karena kita menggunakan Bootstrap, ya kelasnya harus ngikutin kelas yang di Bootstrap. Kok ada glib icon, ya nambahin icon yang Bootstrap. Apakah sudah? Belum. Oke, jika belum ditunggu. Jika sudah, silakan kasih tahu. Kalau oke, yang lain udah juga ya. Kita lanjut. Button simpan nanti akan menghasilkan berupa simbol disket, tapi yang terpenting di sini adalah bagian name. Nah, jika sudah, kita mengetes nih fungsi tombol ini gimana. Jadi dia istilahnya bisa parsing
parsing data dari yang diinput keluar jadi output. Nah, caranya apa? Silakan tambahkan PHP buka, PHP tutup di atas form. Oke. If ngetiknya lebih enak kayak gini, mendingan ketik 2 and if. Jadi selalu mulai dengan buka, akhiri dengan tutup. Jika is set, post tombol BTN itu BTN simpan diklik, maka tampilkan tulisan echo. Simpan diklik. Nah, silakan kalian coba hasilnya apa kira-kira. Coba ini tambahin di atas form, kemudian cek hasilnya apa. Ngetiknya yang teliti ya. Kalau nggak ngerti, saya lagi tanya waktu sebentar lagi. Anak, apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, sip. Jika sudah, apa keluarnya? Nggak ada apa-apa, Pak. Hah? Ini caranya. Keluar. Ya, kalian klik tombol simpan nih, harusnya ada keluar sesuatu. Wajib deh, itu tandanya artinya tombol, dia udah tahu kita ngeklik tombol itu. Simpan diklik. Ini udah bener nih. Tandanya berarti dia udah tahu kita sedang mengklik tombol simpan. Dicoba, ada nggak keluarnya? Wajib tuh. Sudah. Window. Sudah, Pak. Sudah keluar. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, si Boreti. Boreti. Tinggal aku, Pak. Oke, si Feni. Sudah, Pak. Mantap, Feni, ini keren. Yuk, kita lanjut. Jika dia udah tahu tombol simpan sedang diklik, berarti ketika tinggal kita ambil apa yang diisi. Nah, kayak ini caranya. Copy aja ya yang dari name. Copy, paste, tambahin $post, ketik, tutup, titik koma, $NIDN, sama dengan adalah yang diisi di teks NIDN. Jadi yang ada $post ini artinya ini nih ada di objek formnya. Ini variabel PHP. Berarti kalau kita echo, coba kalian tes keluarnya apa? Gitu ya. Yang ini adalah variabel, yang ini adalah objeknya form. Kalian tes isinya apa? Keluarnya apa?
Apa keluarnya? NIDN. Apa yang diisi dari EDN? Yuk, yang diisi dari EDN apa? Anak-anak nih. Nah, apa diem, Bu? Angka yang kita isi dari EDN, setelah kita klik simpan, angka itulah yang muncul. Iya nggak? Error. Error. Siapa yang error? Halo? Pak kayak ada salah ketik. Oh, berarti udah tahu apa errornya. Yang layar putih, Pak. Layar putih. Oh. Gini. Konsentrasi. Ini nih apa sih hasilnya? Lihat ya. Kalian lihat yang saya dulu. Saya ketik angka 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik simpan. 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti keluar. Saya klik 8888. 888 itu keluar. Berarti dia udah berhasil parsing namanya. Apa yang diinput menjadi ke dalam variabel. Nah, kita cek sekarang. Siapa yang error tadi? Coba kirim code-nya ke Telegram grup ya. Kita lihat bareng. Apa kodenya dan apa yang terjadi di webnya. Dua macam screenshot, yang di web dan di kode yang ini. If is set ya. Silakan kita bahas. Nih. Ayo, jadi apa enggak nih? Yang errornya yang putih tadi tuh. Kalau udah jadi kita lanjut. Lah jadi lah Pak. Oke. Boleh jadi yang kamu ya, si Vendo. BTN simpan. If is set $+ BTN simpan. Buka tutup PHP. Kelihatan sih tidak ada masalah. Nih, Vendo. Iya, Pak. WP admin. Kalau kamu reload lagi nggak ada masalah. Ada keluar apa nggak di sini? Tetap putih dia, Pak. Tetap putih. Kecuali Gini di aja. balik lagi tombol balik. Kamu kirim file dosen di PHP nih ke grup. Saya coba jalanin file kamu ini untuk melihat hasilnya. Iya, Pak. Oke. File Ya, file dosennya. dosennya ya, Pak. Dosen di PHP, ya. Saya mau tinggal jalanin kira-kira apa keluarnya. Yang lain ya, ini buat yang lain ya. Cara berikutnya, karena yang pertama ini udah berhasil, cara berikutnya sangat gampang. Kalian cukup copy, cukup paste. Apa sih yang berubah? Yang berubah tuh bagian name-nya ini. Tadi kan name-nya teksnya NIDN, yang berikutnya teksnya nama. Tinggal kan gini aja. Udah. Berarti yang kedua nama. Silakan dicoba isi nama, bener nggak namanya keluar sesuai diisi. Hanya kayak gini ya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi apa name-nya yang saya bilang penting itu, itulah yang perlu. Klik dulu lah halaman dosen. Wahyu udah berarti Wahyu ya. Apa? Yang kedua di macam tulah, Pak. Hebat dong Di macam Wahyu. tuh tadi. Berarti udah beres ya. Nah, kita mau ngeliat putih-putihnya karena apa. Saya copy, saya amankan ke tempat lain, coding saya. Ini yang siapa namanya tadi ya. Siapa namanya tadi? Oh, di Vendo ya. Menu pluginku, dosen. Otomatis nih kan yang kamu kan gini ya. Iya. Emang mepet-mepet gini ya. Iya, NIDN saya isi ini. Coba submit. Nih putih gini ya. Nah ini yang saya bilang tuh. Tambahkan metode yang namanya post. Udah ada di sini ya enggak? Kamu kan. Tapi bukan di form. Ini salah semua nih. Yang metode. Aduh. Nih. Cara cepatnya gini, replace all. Yang benernya tuh metode form tuh hanya ada di sini, di form. Di dalam form, Pak, metode. Iya, bukan di div. Nih kamu kan di div kamu taruh semua. Iya nggak? Oh, ya.
Udah ya. Jadi Ya, Pak. hasilnya udah benar apa belum? Kita tinggal coba lagi. Tinggal ketik, submit. Udah tuh. Ya nggak? Oh iya, Pak, Karena ya. metodenya kamu salah posisi. Udah berarti ya. Sip. Udah, Pak. Nah, yang lain sudah. Nah, ini punya saya tadi. Jadi apa yang saya isi, saya klik simpan, nanti keluar tulisannya. Saya isi namanya satu saya boneka Boreti. Nah, saya klik simpan, keluar juga tulisan seperti itu. Intinya apa yang diisi, keluarlah apa yang diisi tadi. Udah. Hah? Gampang lah kata kalian. Iya lah, gampang banget. Nah, nih kita lanjut nih ya. Jika sudah, berarti yang empatnya gimana Pak? Ada empat apa berapa tadi kita lihat ya? 1, 2, 3, 4. Ya, sisanya 4. Sisanya kalian cukup copy paste gini aja deh. Lihat nih ya. Paste. Apa yang diganti? Bagian ini. Setelah nama, jengkel. Kan sama nih kita bikin nih, triangle nih. Tinggal copy aja. Copy, taruh. Ke bawah lagi, agama. Asal agama, ambil. Paste. Ngerti ya maksudnya gini ya? WA. Nah, gampang banget nih. Alamat. Nah, jadi setelah nama di sini ganti jengkel, agama, WA, alamat. Jadi kalau kalian mau lengkap, ya tinggal ketik IDN, spasi, dolar, nama. Ini kalau mau jurus cepat nih. Jadi sekali baris bisa banyak. Nah, ambil jengkel, agama, WA, alamat. Jadi sekedar hanya kopi, yang penting kalian tahu caranya, udah jadi dia. Nah, udah simpen. Apa sih keluarnya? Saya isi LDN ini, saya isi gubernur ini, pria, Katolik, nah alamat, saya klik simpan. Semua yang saya isi tadi nanti bisa diambil semua P2, baru udah. Inilah caranya. Silakan dicoba. Sekali lagi ini sangat simpel ya, kalian cukup ngetik tek, yang penting dari awalnya udah benar. Jangan ngetik dari kiri ke kanan, itu percuma karena bukan itu yang dipelajari sebenarnya. Yang dipelajari adalah tekniknya. Kalau kalian sekedar cuma ngetik ya susah pahamnya nanti. Kalau udah kasih tahu ya. Apakah sudah? Rosi? Belum, Pak. Oke, ditunggu. Vendo sudah? Belum, Pak. Tapi dasarnya udah ngerti belum yang saya jelasin tadi? Ngerti, Pak. Oke. Si Rosi udah ngerti juga yang saya jelasin tadi? Oke, Pak. Bagus, tinggal dipraktekin berarti. Apakah sudah? Anak-anak, apakah sudah?
Nih, kalau yang kalian bingung yang ini nih ya, sepanjang ini kalau bingung, cukup jurusnya hanya kayak gini. Ganti aja satu-satu. Nama. Keluar nggak namanya kalau udah bener lanjut. Kalau ini untuk apa? Untuk mastiin bener nggak setiap yang kita parsing sudah berhasil diambil. Jangan-jangan nggak keluar. Nah, jangan keluar kan kita tahu tersangkanya yang mana nanti. Ya, hanya kayak gini. Yang mau simpel sih versi kayak gini lah sebaiknya. Nanti tinggal coba. Kalau yang jurus satu baris tadi, ya kita mau sekaligus nampil. Sambil mau nanya, boleh ya. Jangan ragu-ragu. Belum ada pertanyaan sampai ini? Ya, anak-anak. Oke. Belum, Pak. Yang sip. Berarti kita lanjut ya. Masih gampang lah ini. Copy paste selesai. Ya. Yuk, lanjut yuk. Kalau nggak ada lagi. Selanjutnya, apa yang kita buat sekarang? Sebenarnya di sini nih, membuat form. Udah beres. Berarti pertemuan 12 beres. Nah, saya udah minta kalian sebelumnya nyoba di rumah dulu. Berikutnya, kan kita udah tahu tuh, kira-kira mau nyimpannya apa aja. Apa itu? NIDN, nama dosennya, P atau W, agama, nomor handphone, dan segala macamnya. Itu barang sudah ada di tahap analisa tadi. Nah, berarti ceritanya gini. Karena kita udah tahu analisanya, berarti kita juga bikin struktur tabel. Bukalah PHP MyAdmin. Bukalah PHP MyAdmin. Sudah? PHP MyAdmin sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke. Klik database yang kalian gunakan. Ngeklik tuh gini ya. Klik ini baru aktif dia. Sudah? Klik database yang digunakan. Sudah? Klik database yang Pak, database apa? Di WP config database apanya? Sampai ini sudah? Kalau sudah di bagian bawah ini ada bagian create table, kita mau bikin tabel. Tabel apa ini? Tabel dosen. TBL underscore dosen. Dengan jumlah filenya 6. Tahu dari mana? Hitunglah. Yang 6 tadi dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti di sininya ada, mana tadi? Ada 6 fil yang diketik. Silakan ya. Apa yang perlu dilakukan saat ngeklik nama database di bagian latihan nih, create di bawah ini ya, tabelnya tabel dosen, jangan pakai underscore, jangan pakai spasi ya, kayak gini aja kalau mau ada spasinya tabel dosen, jumlahnya 6 kalau udah go. Jika sudah, tunggu instruksi selanjutnya. Apakah sudah sampai ini? Sudah, Pak. Oke, klik go. Apa yang diisi? Sangat gampang. Itulah gunanya analisa tadi. Apa yang diisi, kita tinggal ambil. NIDN, pastein, di sini 1 biji. Nama lengkap, copy lagi, pastein. Pak, saya mau nama aja tanpa nama lengkap. Boleh nggak? Boleh nama. Kedua, jengkel, copy lagi. Ketiga, agama. Keempat, no WA, artinya untuk nomor WA. Udah sih tinggal copy. Beres. Tipenya, ini nama-nama filenya udah selesai. Tipenya NIDN char 10. Berarti char, kita cari char. Oh, Pak, penting nyarinya, tekan aja C. Nah, keluar dia. 10. Dia pasti jadi key. Berarti di indeksnya jadiin primary. Di go. NIDN char 10 primary. Beres. Nama.
tinggal kalian ikutin yang sudah ada di sini ya, varchar 80. Varchar 80. Jengkel enum. Nah, enum ini perlu kita bahas. Jadi saya tunggu kalian nih. Kalau udah milih enam, saya mau bahas nih. Jadi pastikan udah kayak gini dulu, udah ini sampai enamnya tunggu saya. Kalau udah kasih tahu. Sudah Pak. Ya, sampai 6. Oke, yang lain? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah gini, enam nih untuk tipe data di mana dia berupa pilihan dan isinya udah pasti. Udah pasti apa? Udah pasti yang sesuai di kita set. Apa aja enam untuk jengkel? Ada untuk P, ada untuk W. Berarti cara nambah PW itu gimana? Edit enam set, tinggal kita klik. Oke. Ada tampil kayak gini, tinggal kita isi. Satunya P, satunya W. Lebih, Pak. Hapus, hapus. Silakan P dan W. Kalau sudah di go. Kapital Gimana ya. nambahnya Pak? Oke, saya ulangi. Kan kita pilih N6 untuk jengkel. Udah. Udah Pak. Edit. Oh, Udah. Udah. Ya, tinggal isi P, tinggal isi W. Kayak sensitif ya, jangan P kecil, W kecil. Jika sudah, yang nggak dipakai hapus, kalau sudah di go. Oke. Nah, nanti ada PW kayak gini. Agama sama juga dengan yang tadi. 6, 1 sampai 6. Pak, boleh nggak tanpa edit value? Nah, boleh. Caranya gini. 6. Kan kita udah ada contoh nih ya, satu nih ya di atasnya. Berarti caranya adalah, kalau nggak mau kayak tadi, mainnya gini. 1, 2, kalian mesti copy, jangan lupa koma, paste. 3, Pak, penting ada petik itu kata kalian. Hapus kalau penting. Pakai ini. Oke. Ketik 1, 2. Kalau penting, harusnya sih penting. Ada yang gampang, nggak mau pakai gampang. Nah, 5, 6. Oke. Kalau yang kurang, kan sampai 6. Add. Jika udah, di go. Nah, petik sama. Oke. Sampai 6. Harusnya oke lah. Udah sangat detail ngasih tahunya. Nah, nomor WA. Varchar 16, varchar 50. Tinggal kita ikutin aja. Varchar 16, varchar 50. Beres. Nah, jadi yang perlu kalian bikin tabelnya adalah seperti yang saya tunjukin ini. Kemudian klik save. Oke, saya screenshot. Nih. Habis itu tekan tombol save. Dah, inilah namanya membuat struktur tabel. Nah, struktur tabelnya hasilnya seperti ini. Tabel apa? Tabel dosen. Tuh, jadinya kayak gitu. Udah, itulah yang dibilang sekali lagi membuat struktur tabel. Berarti udah beres. Ya kalian aman? Sampai ini? Aman Pak. Yang kebermaya? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita mau lanjut. Apa pembahasan selanjutnya? Membuat script insert record ke tabel. Oh, cara bikinnya gimana? Gampang. Kita sudah ada tabelnya. Ini. Tinggal kita masukin. Nah, balik lagi ke coding. Kalian lihat nih. Kita kan sudah ada contekan nih di paling atas ya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan tuh hanya seperti ini. Di sini tambahin baris kosong. Di sini kasih contekan lah. Remark. Akhir. Tombol simpan ditekan. Jika sudah, saya tuh mau mengeksekusi query untuk menyimpan. Nah, berarti con query perintahnya tuh hanya kayak gini. Insert into nama tabel dosen
values-nya adalah dalam tanda petik apa aja? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, bikin gini dulu. Ini petiknya petik tunggal, ini petiknya petik ganda. Silakan kalian siapkan seperti ini dulu. Error nggak? Error yang gini. Memang belum selesai. Nah, ini yang baru saya tambahin. Oke, yang saya blok ini yang saya tambah. Silakan kalian siapkan. Penting, ketik aja ini dulu. Jadi, yang agak rapat itu petiknya petik ganda, yang agak renggang ini petik tunggal 2 kali. Silakan. Apakah sudah? Anak-anak. Anak-anak. Apakah sudah? Mana anak untuk kemana mereka nih? Belum, ngetik, Pak. Lagi ngetik. Oke, kasih tahu lah. Saya tunggu kok. Sudah, Pak. Yang lain. Yang cewek-cewek sudah. Oh, anak-anak yang cewek sudah belum? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, cara selanjutnya juga tergolong gampang. Apa itu? Nih, kita kan udah ngurutin nih. Tuh, tinggal copy paste saja. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Ini nih tuh apa? Untuk nyimpan. Nyimpan kemana? Ke database. Database-nya ngelihatnya di mana? Di PHP admin. Oke. Nah, saya hanya copy paste di tengah-tengahnya. Nih, jadinya kayak gini. Silakan dites. Yang udah boleh dites langsung. Sekali lagi untuk apa? Untuk menyimpan ke database. Di mana? Kalau bahasa database itu jangan nyari di tampilan ya, nyarinya di bagian database-nya PHP admin. Sekali lagi usahakan minimkan ngetik, cuma copy paste. Sudah, Pak. Yang lain? Yang lain udah berhasil nyimpannya? Sudah, Pak. Kemana berhasil sudahnya? Sudah kesimpan ke database, Pak.
Mantap. Oke, kita tes ya. Kita klik browse. Kan awalnya kosong tuh browse. Kalau kita isi, contoh saya isi 02 19 06 85 01, nama lengkap Anus Setiawan Japriyadi. Japriyadi Mkom. Jenis kelamin tulik 08. Komplek Laben nomor. Nah, kita kan klik simpan. Nanti harusnya di sininya nih di browse ada beginian, bener ya? Ya, Pak. Oke, berarti benar lah. Udah bisa. Pembahasan kita untuk membuat script insert record ke tabel udah selesai. Aman. Nah, sampai ini ada nggak yang error? Intinya ini versi yang disampaikan udah sangat minim dan ya, tepat guna lah intinya, nggak perlu banyak yang aneh-aneh. Pada dasarnya script insert hanya sebaris ini. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada. Kita bahas yang terakhir. Kalau nggak ada nih ya, kita bahas yang terakhir. Bagaimana key-nya ini bisa otomatis? Kata si itu tadi ya. Kata siapa gitu namanya tuh? Kata si Rosi apa Maya entah. Nah, kenapa dia ini nih artinya apa? Kita lihat nih ya. Lihat baik-baik. Saya kasih remark di sini untuk contekan. Sebenarnya di sini nih, ini kan ada maksudnya nomor induk dosen nasional tuh. 02 ini wilayah Kupertis dosen. 02 untuk wilayah Palembang. 04 kalau nggak salah ya Jakarta. Nah, terus 19 tanggal lahir, 06 bulan lahir, 85 tahun lahir, 01 urutan di mana di dalam satu propertis ada berapa dosen yang tanggal lahirnya sama. Jelas nggak? Anak-anak. Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oke, kayak gini. Berarti kalau kita mau, otomatisnya yang mana? Otomatisnya tuh hanya bisa di ujungnya itu. Yang nomor otomatis yang akan kita bahas nih, ya, pada primary key opsional, ini adalah di ujungnya. Jadi saat kita mau input di sini, mau input NIDN, ya, berarti asumsinya nanti semuanya itu tanggal lahirnya sama, di properties yang sama. Berarti 01, 02, 03, dan seterusnya nanti. Ya, itu ceritanya. Nah, tapi kita modif dikit lah ini. Jadi modif dikit, nanti jadinya bukan seperti itu. Sekarang kan tanggal 8 nih. Saya akan modif kayak gini. 08, 06 tetap 2201. Kita modif ke yang plesetan ya. Ini bukan tanggal lahir. Tanggal sekarang. Supaya lebih menarik aja. Bulan sekarang. Tahun sekarang. Urutan di mana di dalam satu properties, urutan aja lah nih. Urutan sekarang. Nah, saya bikin kayak gini aja. Oke. Nah, berarti kalau udah ada begini, caranya gimana? Caranya begini, kelanjutannya. Ini catatan, yang di dalam abu-abu ini catatan ya. Jadi kalian nggak ikutin juga, nggak masalah, hanya sekedar catatan. Nah, kita dapetin 02. 02 itu karena selalu sama, asumsinya ya udah kita nggak usah ganggu-ganggu. Berarti 02 itu udah ada di awal. 08, berarti kan tanggal sekarang nih. Coba kita manfaatin perintah echo date tanggal sekarang itu misalnya dengan D. Keluarnya apa tuh? Kayak gini, di bagian atas tuh. Silakan kalian praktekin, lihat keluarnya apa. Eko.
Sudah? Udah, Pak? Hasilnya? Nggak keluar apa-apa. Oke, kita tes. Benarkah nggak keluar apa-apa? Kan di pucuk ya, saya enter. Ada kan keluar 08. Ayo yang benar. Belum? Nah, keluar lah. Teliti-teliti dong. Oh, ada, Pak. Iya, yang lain? Dicampur sama NIM. Iya, tanggal sekarang adalah date. Berarti kalau bulan sekarang, saya kinti ke M apa keluarnya ya? Atau ke Bulan. F? Nih ya, BLN sekarang. Berarti ECO dolar bulan sekarang. Kalian tinggal ikutin saya aja ya. Saya juga nebak-nebak deh, saya tinggal buka PHP manualnya nanti. 06, oh ternyata benar. Berarti pakai M untuk bulan sekarang. Tahun sekarang, berarti kan tinggal copy kayak gini. Wow, simple apa? Iya, mantep banget pokoknya. Tahun sekarang, lu belajar tuh kayak gini, kata kalian. Tahun sekarang, 22. Nah, berarti gini, kalau kalian lihat deh ya, kan 02880622. Berarti, karena 02 itu tidak akan pernah berubah, 02 ditambahin tanggal sekarang, ditambahin bulan sekarang, ditambahin tahun sekarang, jadilah bentuknya apa? 22, 06, 08, dan seterusnya. Nih, jadinya kayak gini nih. Apa artinya? Target kita seperti ini. Target kita nih ya, kalian lihat deh. Nah, apa bedanya? Apa kurangnya? Yang kita sekarang, kita udah dapat sampai angka gini. Yang kurangnya adalah anak-anak diam boleh. Kurangnya apa? Ayo. Urutan sekarang. Kurang nomor urutnya, urutan sekarang. Bener ya? Oh, ada. Dicuekin. Ah, Oh lah ya, ini gini ya. Terus kalau karena iya, berarti kan ini tanda tanya nih. Nah, gini cara ngerjainnya. Untuk penomoran otomatis, berarti kita harus ada query yang dapetin sekarang nih nomornya berapa sih yang ada di situ. Ada nggak nomor yang segini ini di sana? Ya, berarti gini. Kita mesti mengquerykan query-nya dari tabel dosen nanti itu. Dari tabel dosen, di mana substring dari NIDN dimulai dari digit pertama kan sampai digit itu berapa nih? 8 karakter karena 10 semuanya. 8 berarti mulai dari 1 sampai 8 itu akan sama dengan, nah, yang kita gabungin ini. Berarti ini adalah kode sekarang. Kode aja lah. Kode kita simpan. Berarti sama dengan kode. Ada nggak kodenya dengan kode yang di database? Kalau ada gimana? Kalau nggak ada gimana? Nah, ini. Kelanjutannya saya tinggal ngambil yang ini sih. Nah, and if. Nanti saya modif. Ini nih barangnya sudah ada di sini. Kalian tinggal copy paste nanti. Nah, ada bagian atas tadi yang belum diapa-apain kan. Ini saya pindahin. Nanti tinggal kalian ambil. Nah, ini saya tinggal
paste di sini, saya tambah variabel SQL lagi. Nah, ini nggak ada lagi. Ini saya nanti pakainya. Nah, jika jumlah recordnya di atas 1, maka ngapain? Echo sudah ada. Berarti plus 1. Berarti kalau lawannya ini, kan else if jumlah recordnya adalah 0. Berarti belum ada mulai dari 1. Ini nggak perlu kalian ketik, kalian ngerti aja apa yang saya bilang ini. Konsentrasi ya. Lihat 02080622 ini sudah ada belum di database kita dengan kode itu? Nah, anak? Udah. Mana deh? Belum lah. Kan kita adanya ini tadi. Nih, kita lihat nih. 02190685 adanya. Berarti kan harusnya dia belum ada kan? Nah, nanti harusnya tulisannya belum ada. Kita cek. Benar nggak tulisannya belum ada? Kalau salah, kenapa? Belum ada mulai dari 1. Berarti benar dia. Ya. Tapi kalau sudah ada gimana? Kalau sudah ada kan bentuknya harusnya depannya ini. Karena tadi itu saya entry maksudnya. Nah, belum ada. Kalau saya ubah kayak gini, depannya, berarti dia harusnya tulisannya apa? Nah, anak. Tulisannya apa tadi? Ini kan yang belum ada. Tulisannya harusnya sudah ada plus 1. Kenapa? Ya karena ada. Ya berarti kan 02 yang selanjutnya. Benar kan? Ya. Enggak. Nah, karena antara belum atau ada, berarti kita udah benar nih if-nya. If yang ini udah benar. Nah, sekarang gini. Kalau dia sudah ada, berapa sih kodenya yang paling kanan itu? Ya, kita tinggal ngambilin itu berarti. Oke, caranya gimana? Nah, caranya kita mesti ngambil gini lagi. Jika ada, berarti plus 1. Jika belum ada, mulai dari 1. Dari ini aja dulu. Jika belum ada, dia pasti kodenya ya plus angka berapa sudah saya sebut 01 karena ini udah benar-benar dari awal. Nah, berarti ini adalah NIDN. Belum ada mulai dari 1. Saya remark. Benar nggak ini DN-nya sekarang 1? Kalau belum ada, saya harus balikin dulu yang ini atau saya hapus saja. Nah, kan belum ada record. Berarti NIDN saya kasih sebagai variabel baru yang nilai awalnya 0, belum ada. NIDN ini selanjutnya saya perlu taruh di sini sebagai value yang mesti di-echo dari NIDN tadi. Dah, sekarang kita tes. Benar nggak NIDN-nya udah otomatis? Tes ya. Nanti saya tampilin lagi halaman itu. Enter. Sudah ada, berarti 1. Kenapa sudah ada? Nah, benar nggak sudah ada? Ya, karena saya nyimpan tadi ya. Saya coba hapus lagi lah, ulang. Saya coba enter. Di sini karena belum ada tuh gimana? Di sini belum ada record. Berarti mulai dari 1. Nah, coding kita udah benar nih. Nomor urutnya 1. Nah, cacaknya. Berarti kan saya nggak ngisi loh. Cacaknya saya nyimpen nih yang berikutnya. Seren, jenis kelamin wanita, agama, ini. Jalan-jalan. Simpan. 01 ya. Di sini 01. Berarti berikutnya adalah 2. Kalau saya buka lagi 2. Nah, sudah ada berarti plus 1. Harusnya di sini 2. Code-nya gimana? Nah, kita mesti masukin di sininya bagiannya. Kalau sudah ada plus 1, berarti dia udah bisa baca di sini. NIDN-nya adalah, saya copy yang ini. Nanti kalian tinggal terapin intinya nih. Lihat aja penjelasannya.
NIDN-nya adalah ini ya, diambil 8 di depannya, tetapi yang depannya nanti berapa maksimalnya, ini kan udah diambil. Nah, ada tambahan NIDN-nya ditambah angka 1 plus 1. Jadi NIDN itu nanti keambil sekali lagi angka 1. Berarti kita ambil paling tingginya atau paling terakhir. Kenapa? Karena ya paling terakhir itulah yang nanti akan ditambahin 1. Maksimum NIDN plus 1. Tahunya gimana? Hasilnya apa? Nah, ini mau kita tes. NIDN max adalah ini. Berarti kelanjutannya berapa sih dapat NIDN-nya? Kalau kalian ingat tadi, ini sebenarnya query ini bisa kalian taruh di bagian ini. Saya coba isi dua lah ya. Tapi belum ada karena belum otomatisnya. Saya isi manual berarti. Tadi itu kalau nomor ini, biar kalian lebih paham, saya isi 2 report lah. Tadi kan 1 ujungnya. Sekali saya isi 6 nih. Namanya nama yang lain. Pria, Islam. Simpan. Nah, kayak gini nih bayangannya nih. Kan udah ada 2 record nih. Kebetulan tanggalnya sama. Nah, saya isi 1 lagi. Ini yang pertama tadi, yang Yohanes Setiawan tadi. Simpan. Nah, sekarang ada 3 nih. Kalau kalian lihat nih ya, harusnya nomor yang akan terbaru otomatisnya berapa? Kalau kalian lihat dari data yang saya ini. Nebak-nebak aja, nggak masalah-salah, biar cepat. Berapa? Harusnya nomor yang baru berapa? Kalau kasus yang sekarang 02. 02. Kenapa? Karena lebih besar ini. Ya. Nah, harusnya Angka terakhir, Pak. ya harusnya sih 7 harusnya karena 6 terakhir ini. Kita buktiin. Kenapa bisa 7? Nah, kita ambil nih query yang ini. Saya tinggal SQL-in, nyoba tes berapa sih kode nih isinya. Kode itu kan isinya yang ini nih tadi nih. Yang angka ini, yang tanggal sekarang, bulan sekarang itu tinggal 2 digitnya. Nah, saya tinggal ambil. Saya tinggal pastein. Saya tinggal go. Berapa dia? Berarti plus 1 yaitu 7. Iya nggak? Oh, inilah dia barangnya. Nah, kalau udah tahu plus 7, berarti ini kita cukup ngambil datanya. Datanya apa? Datanya. Tinggal NIDN max fast array. Nah, gampangnya gini. Berarti kalau ini NIDN-nya pasti dimulai dari 1. Kalau ini NIDN-nya adalah tinggal kita ambil NIDN max. NIDN max datanya nggak ada lagi plus 1+1-nya yang array ke 0. Nah, kita buktiin sekarang. Sekarang NIDN-nya bener nggak keluarnya angka 2? Angka 7. Nah, bener kan di sini 7. Kenapa? Saya coba simpan lagi nama yang berikutnya. Pendo, jenis kelamin pria, agama, nih, dan juga simpan. Bener nggak 7 udah kesimpan di sini? Harusnya udah bener. Nah, tapi ada yang kurang tuh, kita lihat. 20 dia nggak kesimpan. Kenapa? Karena ada cerita max ini. Max ini pasti nggak ada. Berarti angka 0-nya harus kita tambahin. Di sini adalah 0. Nah, sekarang gini, taruhlah dia udah tahu tuh angka 0-nya. Vendonya udah berkurang. Ini nih, saya tinggal ngasih yang udah benar aja ke kalian ya. Jadi kalian lihat aja apa adanya dulu. Sebenarnya kan Vendo ini, saya tambahin lagi pengguna selanjutnya. Benar nggak? Nomor 8. Benar, karena setelah 7, 8. Di tanggal ini. Saya ganti namanya jadi Rofi. Jenis kelamin wanita Hindu. Simpan. 8 harusnya di sini 8 dan berikutnya adalah 9. Nah, intinya dia udah urut nih.
Udah bener ya, karena max tadi akan mengubah jadi angka. Berarti nolnya kita kasih di depannya pakai nol ini. Nah, kalau udah, dia udah tahu ini DN. Pak, ngapa ada otomatis setelah nyimpan? Kita tinggal ngatur posisinya aja nih. Setelah nyimpan, baca lagi NIDN. Saya tinggal cut, saya tinggal paste di sini. Udah selesai. Kita buktiin. Tadi yang terakhir adalah ke 8. Berarti sekarang ke 9. Setelah nyimpan, bener nggak ya? Kita tes nih, Arseli. Jenis kelamin wanita, agama Islam, nomor handphone, alamat, simpan. Jadi 10. Ya. Di sini benar, Arseli ada 9, berarti yang kosong selanjutnya adalah 10. Saya nggak perlu ngetik lain-lain lagi, berarti saya tinggal ngetik. Rosi sudah, tadi Arseli sudah, Maya yang belum. Nah, Maya, wanita, udah. Timpan, sebelah dan seterusnya, dia udah otomatis terus loh. Nah, berarti posisi juga sebenarnya menentukan prestasi. Contohnya kayak gini, kenapa? Ya setelah nyimpen baru generate NIDN. Tadi kan saya taruh paling atas, berarti kalian tinggal taruh di posisi ini. Inilah dianya barangnya, code-nya untuk yang dibilang membuat skrip penomoran otomatis. Syaratnya, ya kita harus ngambilnya dari tanggal, bulan, tahun sekarang. Nah, sekarang gini, saya mau ngupdate semua nih yang sudah ada nih, menjadi 02, kita main tebak-tebakan maksudnya, oke? Saya mau main tebak-tebakan nih, kira-kira, misalkan, kalian lihat record nih, habis itu udah selesai kita nih intinya, tinggal saya kirim ke kalian, kalian nyoba. Where, sub str, NIDN, 0,1234566 sama dengan 020806. Nih, ego. Ini nggak keluar. 1,6 bukan 0,6. Itu keluar barang-barangnya sampai 10 ini ya. Sekarang gini, saya akan update set NIDN sama dengan mirip dengan ini. Berarti NIDN yang pertama 0602 ini saya akan ngacak nih ya. Jadi 09, ada yang bulan 10, ada yang bulan 1. Kalian intinya lihat benar-benar barangnya inilah. Lihat recordnya. Ada yang bulan 3, ada yang bulan 2, ada yang bulan 5. Oke, ini ya. Lihat baik-baik. Oh, ini belum tersimpan. Udah. Nah, oke. Lihat baik-baik ya. Saya sort. Saya gedein. Oke, barang datanya punyanya kayak gini. Ini berarti bulan 10, ini berarti ini, dan seterusnya lah intinya. Bulan-bulan segala macamnya. Tanggal 10 bulan Juni, tanggal 9 bulan Juni, tanggal 5 bulan Juni, tanggal 3 bulan Juni, tanggal 2 bulan Juni, tanggal 1 bulan Juni. Nah, perkiraan kalian kalau recordnya gini, berapa ini DN yang akan keluar di code-nya? Perkiraan aja. Nih, yang di sini nih, keluarnya angkanya berapa? Jangan takut salah. 20, 20. Kenapa? paling besar 19. Paling besar 19. Mana ada 19 di sini? 019, Pak. Enggak deh. Paling 09. Nih, 01 paling ujungnya. Angka ketiga, Pak. 0219. Nih, berarti keluarnya 20. Iya. Dengan kode kita yang sama ini loh. Keluarnya apa? Gini, kalau jawabnya sih, jawaban Vendo udah pasti salah. Kenapa? Karena kan dari awal saya bilang yang otomatisnya yang nomor urut ya, yang di ujung ini kan.
2 yang dikit yang ujung kan? Bener nggak? Oh, Yang depan ya pasti tetap kan? Nah, kalau datanya kayak gini, sekali lagi harusnya keluarnya apa? Yang cewek juga boleh jawab ya, jangan ragu-ragu. Yang keluar harusnya 01. 01, kenapa? Yang nggak ada tanggal hari ininya. Betul, harusnya gitu. Kita coba. Yang keluar adalah 01. Kenapa? Untuk tanggal 8 Juni 2022, ini kan 02 saya bilang tetap karena Kupertis 02. 08 Juni 2022 belum ada siapapun kecuali ya dia ada 1 di nomor ini. 08 Juninya adalah yang 10, berarti yang berikutnya adalah Plus 11. Tahu kan? Nah, berarti datanya udah benar. Nah, dia tergantung harinya. Kenapa kita nggak dari tanggal lahir? Ya, masa dari tanggal lahir nanti? Kita harus tahu tanggal lahir dosennya. Kita nggak bikin kebetulan tanggal lahirnya. Jadi mustahil. Jadi kita tanggal hari ini aja. Nah, penomoran kayak gini nih biasanya di nomor urut nota, misalnya nomor urut transaksi yang kalian ke kasir Alfamart, bukan Alfamart, nah kasir minimarket mana misalnya, nanti dia ada nomor urut kayak gitu ya, kayak gini inilah modelnya, nanti ada tanggal, bulan, tahunnya, jadi kita mengkodekan namanya. Nah, ini udah jalan ya, jadi itu tambahan ilmunya, jadi dia ngecek benar-benar dari yang sudah ada, dibandingin, oh kalau nggak ada berarti 01, kalau ada berarti +1. Nah, inilah code-nya. Nah, sekarang code ini akan saya kirim di grup. Nah, kalian silakan coba, berhubung waktunya udah mau habis. Nanti kalau ada kendala, boleh ditanyain ya. Nah, ininya udah fix. Ini saya lagi screenshot. Selesai. Saya paste. Cara makainya, bukan cara pakai, cara ngelihat. Kalian intinya simpan aja dulu. Kalau udah tersimpan, ya, ini kan udah ada barang ini. Nah, udah tersimpan, tinggal di drag ke browser lah. Udah, Pak Kit, klik dulu. Udah, dia sangat gede. Nah, inilah gambarannya intinya. Ya, kalau saya saran, jangan ngetik tuh dari atas sampai bawah bener-bener ini, tapi pahami jurus-jurus yang saya ajarin. Oh, kalau udah ketemu ini kayak gini, kalau ketemu kayak gini ketinggi, kalau ketemu ini gini. Ya, harusnya nggak ada masalah belajarnya. Nah, sampai ini dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Karena kita udah selesai bikin untuk sampai pembahasan pertemuan 13 ini, itu buat script otomatis pada primary key-nya. Selanjutnya baru kita select. Tapi saran saya, kalian lihat dulu yang S4B itu, mereka udah sampai select-nya. Nah, kemudian ini yang mau saya bilang sebelum ditutup. Di web mahasiswa, kalian silakan cek menu cetak KST 2122 genap ya. Di situ ada tanggal kalian ujian. Tanggal ujiannya tanggal berapa? Ya kalian lihat masing-masing lah. Nah, ini kan namanya Sally segala macam nih. Udah saya absen ya tadi ya. Boreti ada, Sasmita ada. Nah, Wahyu ada. Intinya ada yang hilang nih, Penny tadi ya. Nah, kalian lihat di tanggalnya tanggal berapa, jam berapa, itulah jadwal ujian kalian. Ya, kalau ruang nih cuekin dulu. Nanti saya perlu perbaiki. Yang pasti kapan kalian ujian, bukan hanya mata kuliah rekayasa web ya, mata kuliah lain juga bisa dilihat di cetak KST nih. Nanti saya rapiin bentuk cetakannya agar lebih kalian bisa nyetak sendiri, atau di BK tinggal minta stempel nanti ya. Di sini sekali lagi tanggal ujiannya kalian lihat, kebetulan yang S4B dapatnya di 20 Juni. Karena apa? 20 Juni udah mulai UAS. Ini minggu ini udah mulai UAS. Berarti kalian kalau normal ya, ketemunya sekali lagi ke saya. Sekali lagi itu nanti kita baru bahas untuk pertemuan 14. Berarti kurang. Nah, itulah di grup saya nyampain kuliah pengganti. Nah, jadwal kalian nanti di jam ini ya, di hari Sabtu ini ya, kita cukup Zoom aja kayak sekarang nih, live session. Jadi kalian pastikan udah nyoba dulu. Jangan sampai nanti baru nyeseknya setelah UAS itu ada error-error.
Jadi pastikan kalian nyoba. Sabtu ini kita ada kuliah pengganti, kita bahas yang kalian kurang pahamnya. Jadi di jam berapa jam ini? Via apa? Via Zoom live session. Oke. Kalau kurang, nanti Sabtu depannya kita pengganti lagi. Gini maksudnya. Konsentrasi ya. Sekarang kan kita udah selesai nih pertemuan 13, udah skrip penomoran otomatis habis ya, beres. 13 ini kan di hari Rabu tanggal 8 ini. Kita penggantinya tanggal 11, berarti yang 11 ini bahas yang 14 nih kan? Ya enggak? Nah, bahas 14, taruhlah selesai. Berarti 15-nya nanti kita bahas yang ini. Kebetulan tanggal 15 juga, ya 15 untuk 15 kebetulan. Taruhlah tanggal 15 ini kebetulan nggak kelar. Nah, itulah kesempatan kita untuk pengganti sekali lagi di tanggal 18. Oke. Kayak gitu ya. Jelas maksudnya? Jelas, Ini Pak. pengganti yang satu lagi nih, jika ternyata belum selesai. Kalau udah selesai, ya kita nggak perlu pengganti yang ini. Ya, itu maksudnya. Kalau berhasil hadir, cukup ngabarin saya. Udah sih, intinya, buat perlu nggak kuliah penggantinya tergantung kalian. Ya, kalau kalian cepat pahamnya, ya nggak perlu. Nggak masalah. Itu intinya ya. Jadi, yang saya bilang tadi, kalau POK B udah duluan, kalian nyontek lah dari mereka dulu. Lihat apa tuh. Tahunya dari mana, Pak? Kan saya udah kasih tahu di subscribe channel YouTube-nya, di aktifkan notifikasi. Nanti kalian tahu ada video yang terbarunya, tinggal kalian ikuti. Nah, sampai ini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Jangan lupa ngeliat ini ya. Pak, ternyata Kamis kan kuliahnya di hari Rabu, ujiannya hari Selasa, bisa nggak kayak gitu? Ya tergantung jadwal di entry ini. Ya, tinggal kalian cek. Sampai ini ada pertanyaan? Mau tanya, Iya, itu silakan. KST-nya harus dicetak ya? Nanti, tapi jangan nyetaknya sekarang ya. Cukup tahu kapan ujiannya dulu. Saya mau memperbaiki tampilannya dulu. Jadi kalian nyetak pun nanti bisa bawa ke BAK atau bisa minta tolong BAK nyetak. Tapi gini biasanya, kalau BAK nyetak, kan itu banyak tuh mahasiswanya. Kalian harus antri. Akan lebih gampang jika kalian bawa sendiri dan BAK tinggal stempel. Nanti Itu lembar stempelnya buat apa, Pak? itu tandanya sah buku barang itu. BAK yang ngeluarin maksudnya, walaupun kalian yang ngeprint, tapi kan dia stempel artinya sah. Nanti kertas itu akan digunakan sebagai pengawas ujian ya, nandain kalian udah ngikutin ujian. Kertas itulah tandanya. Misal nih, taruhlah jawaban kalian hilang atau gimana, kan buktinya ada kalian ngikutin ujian itu. Nah, ke siapa yang nanda tangan tadi, itulah tukang awasnya maksudnya. Oke. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nanti nyetaknya sekali lagi ya. Yang lain? Habis? Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Hehehe. Ya, Absen tadi Pak. Ram. si Rama udah, saya absen nih. Nih, hadir nih. Oh, Ya, intinya ada kuliah berganti di hari Sabtu ya. Kita cukup nge-zoom. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Cukup berarti ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Berhubung waktunya juga udah habis. Nah, karena waktu sebentar lagi udah mau UAS, jadi belajarlah benar-benar. Kalau masih lambat ketiknya, latihan ngetik sering-sering. Ya, intinya usaha kalian itulah yang menentukan hasilnya. Jadi belajarlah benar-benar. Saya perasaan ngajarnya udah detail lah intinya. Tinggal kalian mau atau nggak ngikutinnya. Nah, semoga sukses. Tentunya terima kasih udah di perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan pengganti di hari Sabtu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Salam di luhur. Saya izin akhiri ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Makasih, Pak. anak-anak. Dadah. Makasih, Pak. Iya, Makasih, Pak. sama-sama.